10 hal berikut ini bisa menjawab kenapa tanaman cabai atau kenapa teh nggak ada perubahan, apalagi sembuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah ini supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Dan juga kita di channel ini sama-sama saling belajar, saling sharing, supaya kita sama-sama berkembang. Bisa menjadi kebanggaan nusa, bangsa, dan negara. Oke, kita lanjut. Penyebab kegagalan pengendalian patek. Satu, bahan aktif. Bahan aktif di sini yang maksudnya adalah bahan aktif yang diaplikasikan secara single. Semua bahan aktif itu bagus ya, tapi ada cara untuk memaksimalkannya, kan gitu. Jadi kalau ada namanya kontak, ada namanya sistemik, lebih baik, lebih bagus ketika cabai kita terserang, itu kita aplikasikan keduanya, kita majukan semuanya. Kita kasih kontak, kita kasih juga yang sistemik, supaya yang si kontak membereskan dari luar, yang si sistemik menghantam si jamur patek dari dalam, insya Allah. Terus yang kedua yaitu dosis. Dosis yang tidak sesuai dengan aturan. Bisa jadi takarannya. Takarannya per tank itu kalau semuanya 20 gram, kasih 20 gram, jangan cuma 15 gram. Niatnya ngirit tapi malah nggak jadi, malah boros karena berulang-ulang dipakai nggak ada efek. Terus yang ketiga itu waktu aplikasi yang tidak disiplin. Nah ini yang paling banyak terjadi. Kalau sudah terkena, waktu pengaplikasiannya lebih sempit. Kalau yang tadinya 5 hari sekali, ini kita harus siap dengan yang namanya waktu 3 hari sekali, atau bahkan 2 hari sekali. Selang 2 hari kita nyemprot, gitu. Supaya si jamur pate ini, ketika si jamur ini sudah mulai kelenger di semprotan pertama, gitu, sudah mulai pingsan, kita hantam lagi, sembuh. Tapi kalau sudah kita semprot sekarang, baru 7 hari kemudian kita semprot lagi, itu jamurnya udah sehat lagi. Yang tadinya udah mulai pingsan, udah mulai lemes, pulih lagi. Kita semprot lagi udah nggak mempan, udah resisten dia. Disitulah ruginya. Nah, waktu aplikasi itu ada pagi dan sore. Mana yang baik? Keduanya baik. Kelebihannya kalau kita nyemprot di pagi hari, maka insya Allah hujan itu mungkin turunnya sore. Ketika pagi disemprot, sore hujan, sudah kering si fungisida ini. Kalau kita semprot sore, kelemahannya itu kadang kita nggak bisa nyemprot karena hujan, seperti itu. Nah, kelebihannya di sore hari, kalau waktunya terang, itu ada juga. Yaitu, kalau sore itu kan menuju malam, tidak ada cahaya, tidak ada panas. Maka, waktu basahnya pestisida menempel di daun itu lebih lama. Selain itu juga, daya resap dari fungisida sistemik itu terbaik adalah saat saat masih basah-basahnya. Jadi semakin lama waktu basah pestisida itu menempel di permukaan kulit tanaman, itu waktu yang terbaik untuk uh, namanya mengabsorpsikan, absorpsi apa namanya, meresapkan si cairan fungisida ini ke dalam jaringan tanaman. Jadi seperti itu. Semua ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau kekurangannya pagi hari itu, dia belum sampai 3 jam kita nyemprot, itu kena sinar matahari langsung nguap. Nah, pestisida ini kan ikut air. Jadi kalau air itu kena matahari, dia akan menguap, maka pestisida ini juga akan ikut. Gitu. Semakin banyak pestisida yang tertinggal di permukaan tanaman, itu semakin baik. Jadi semua ada kelebihannya, ada kekurangannya, tinggal disesuaikan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesalahan nomor 4. Kesalahan nomor 4 itu adalah waktu patek masih lagi parah-parahnya, cabai lagi butuh-butuhnya perhatian, malah disemprot pakai fungisida dicampur dengan CPT, zat pengatur tumbuh gitu. Ini kan kayak kita lagi kena bisul, lagi pengobatan, malah makan telur, makan
makan apa namanya ikan laut, makan yang protein-protein semua. Padahal kan di waktu kita kena bisul itu dihindari dulu proteinnya, gitu. Sembuhin dulu bisulnya, baru kita makan telur. Kalau sudah sembuh bisulnya, makan telur banyak pun nggak apa-apa. Jadi seperti itu analogi sederhananya. Jadi sabar dulu, jangan dipakai dulu. Fokus ke penyembuhan dulu. Gitu. Terus yang nomor 5 itu kalsium, karena fungsi kalsium itu adalah memperkuat dinding sel. Jadi menguatkan imun dan juga apa namanya ya? Antibodi. Nah, antibodi tanaman dan imun itu bisa kita tingkatkan dengan menggunakan kalsium. Kalau kalsium kebanyakan ngasihnya, itu bisa menyebabkan si cairan formula fungisida tadi menjadi apa namanya berubah pH-nya. Kalsium itu kan sifatnya alkali ya, bisa merubah keasaman. Keasaman yang sudah berubah terlalu jauh itu tidak akan efektif ke tanaman gitu. Untuk sebagai obat fungisida. Jadi dia itu cukup 2 sendok saja itu sudah lebih dari cukup ya. Asalkan rutin, kalsium itu nggak usah banyak-banyak. Efeknya itu yaitu bisa menyebabkan yang namanya berubahnya keasaman pada larutan. Terus nomor 7, nomor 6. Nomor 6 itu yaitu nyemprot dengan intensitas yang berlebihan sampai basah kuyup. Kuyup dimandiin. Jadi nyemprot cabai itu sampai mandi, si cabai itu sampai mandi kayak kehujanan gitu. Jadi netes semua si cairannya ini. Itu kan rugi ya, rugi. Pertama, si obat itu akan terbuang sia-sia, mubazir, karena jatuh semua ke tanah. Terus si obat itu sifatnya dia itu punya massa, punya berat. Jadi namanya berat itu pasti akan berurusan dengan gravitasi. Nah, kalau sampai si obat itu kena air, dia akan lebih mudah untuk turun ke tanah, jatuh. Akhirnya yang tertinggal di permukaan tanaman itu cuman sedikit. Sayang sekali ya, kita sudah beli obat mahal-mahal, akhirnya malah terbuang sia-sia. Jadi penyemprotan itu volumenya cukup dengan diembunkan saja. Diembunkan saja, yang penting rata, itu sudah cukup. Ya, tadi nomor 6, sekarang nomor 7, yaitu masih pakai pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi, padahal si tanaman ini lagi terserang patek parah-parahnya. Fungi jalan, penyemprotan jalan, dosis benar, tapi pupuk di cabai itu masih kita gunakan dengan dosis yang tinggi untuk nitrogennya, kayak urea atau ZA gitu. Kenapa harus dihindari sebenarnya hal-hal seperti ini? Karena urea dan ZA kan membawa nitrogen, itu bisa membuat kadar air di dalam sel tanaman itu sangat banyak, menjadi sangat basah. Nah, tahu sendiri kan, nitrogen, patek, jamur patek itu akan berkembang sangat pesat di batang-batang yang ketinggian kandungan nitrogennya. Jangan menggunakan pupuk dengan nitrogen tinggi saat proses penyembuhan. Baik itu dikocor, apalagi disemprot. Gitu. Terus tadi nomor 7, sekarang nomor 8. Nomor 8 adalah pembersihan lahan dari organisme pengganggu tanaman. Entah itu rumput, entah itu hama ya. Nah, hama itu bisa menyebarkan jamur patek dari satu daun ke daun lainnya. Membawa apa? Di sayap-sayapnya itu dia bisa membawa sel-sel jamur. Tadi nomor 8, sekarang nomor 9. Harusnya cabai yang sudah terkena patek itu jangan diputil. Biarkan terkena obat dulu 2 kali, 3 kali, nanti dia kalau mau rontok-rontok sendiri. Sudah biarkan. Tapi yang terjadi adalah banyak cabai baru terkena patek, sudah parah, belum disemprot, diputil. Terus putilannya dibuang sembarangan. Ini dia masalahnya di sini. Kenapa cabai itu pateknya enggak selesai-selesai? Ada terus ya ini
masalahnya di sini. Pembuangan penyakit patek yang sudah nyerang cabai sembarangan. Jadi nggak dibakar atau dibuang di tempat yang jauh, malah dibuang di dekat lahan situ atau malah di bawah si pohon cabainya sendiri. Itu nggak tahu lagi ya. Itu nanti pasti butuh proses yang panjang untuk mensterilkan si lahan itu. Jadi mungkin perlu diperlakukan yang namanya penggunaan agen hayati seperti mikroba ataupun jamur trichoderma seperti itu supaya si lahan ini steril dari bawah, kemudian kita sterilkan juga dari atas gitu. Akhirnya kita repot sendiri kalau seperti itu kan. Kalau mau diputil, diputil tapi dibuang di tempat yang jauh. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Nah tadi nomor 9, sekarang adalah nomor 10-nya. Penggunaan bahan-bahan yang aneh-aneh. Nih nomor 10. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu, saya nanya sama teman, nanya obat patek, disarankan menggunakan fungisida dicampur dengan Paramek atau Panadol. Saya beli itu dulu satu papan, saya gerus, saya buat nyampur di ini, di tank. Kan konyol itu ya, konyol. Tapi saya lakukan karena saya nggak ngerti gitu. Mau dengan cara apa lagi saya menyelesaikan patek saat saya masih pemula dulu. Karena saking paniknya, semua apapun yang orang bilang, saya akan beli, akan saya perlakukan, akan saya aplikasikan. Padahal nggak cukup dengan kita menggunakan si fungisida tok, tapi kita juga harus paham tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan si bahan aktif tersebut untuk menghindari juga yang namanya pendegradasian atau penurunan manfaat dari bahan tersebut. Apa-apa yang perlu dihindari yang sedang kita bahas sekarang. Nah, ada juga dulu direkomendasikan pakai sabun ya. Saya lakukan. Saya kasih sabun di campuran bahan aktifnya. Padahal sabun itu kalau dalam jumlah banyak, kan kalau jumlah dikit kan dia sebagai perkat. Tapi kalau dalam jumlah yang lebih banyak, dia akan menyebabkan berubah juga pH-nya, akan lebih asam. Itu juga akan merusak daya kerja dari fungisida tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kita itu perlu pahami, perlu kita gali, perlu kita sharekan di sini, perlu kita diskusikan supaya kita tahu, kita punya dasar. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tahu motivasinya apa, kita tahu dasarnya apa, kita tahu harusnya bagaimana, mau dipakai atau enggak. Gitu. Kalau dipakai alasannya apa, kalau enggak dipakai alasannya apa. Nah seperti itu. Jadi inilah pentingnya kita untuk share-share seperti ini supaya jangan sampai ada lagi saya yang selanjutnya gitu, korban-korban seperti itu. Sementara si pabrik sudah menyediakan yang namanya perekat itu sudah ada sendiri yang tidak membahayakan daya kerja dari si fungisida tersebut gitu. Kita pakai itu yang sudah ada. Jangan aneh-aneh gitu ya sahabat-sahabat ya. Bukannya nambah maksimal malah nambah hancur nanti ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kesimpulan atau rangkumannya. Jadi apa yang kita bahas tadi adalah penyebab kegagalan pengendalian patek pada tanaman cabai ya. Jadi yang pertama langsung saja yaitu tentang bahan aktif yang single yang bisa kita efektifkan dengan cara menambahkan bahan aktif atau kita double. Terus yang kedua, bahan aktif dosis yang sudah tidak sesuai. Kalau nanti pun terjadi namanya resistensi, jangan dosisnya yang ditambah ya. Kalau 20 gram nggak mempan, jangan ditambah 40 gram per tank. Tapi dinaikkan bahan aktifnya. Ganti bahan aktif, bukan ganti takaran sendok ya. Gitu. Terus yang ketiga, waktu tidak disiplin atau terenjah-enjah gitu. Jadi solusinya kita harus menjadwalkan supaya tidak terjadi yang namanya ketidakdisiplinan pengaplikasian. Terus yang keempat itu tentang campur-campur antara pupuk sama obat waktu patek lagi parah-parahnya. Jadi jangan dilakukan
solusinya adalah ya kita sabar dulu. Itu sampai sembuh dulu. Terus yang kelima itu adalah penggunaan kalsium yang over. Yang nomor 5. Solusinya ya jangan dibanyak-banyakin, itu akan merubah yang namanya keasaman pada si cairan fungisida yang kita buat. Terus yang keenam itu adalah penyemprotan yang terlalu berlebihan sampai kuyup. Itu akan merugikan karena membuang obat sia-sia dan efeknya juga malah berkurang karena banyak obat yang terbuang. Terus tadi nomor 6, sekarang nomor 7, nitrogen tinggi saat pemberian pupuk padahal patek lagi ganas-ganasnya. Jadi solusinya ya jangan kita pakai dulu nitrogen saat pengendalian karena itu bisa menyebabkan semakin berair si tanaman itu. Jadi nomor 8 adalah terlalu banyak pengganggu pada tanaman, entah itu rumput ataupun si hama. Jadi kita bersihkan supaya maksimal. Terus yang ke-9 adalah bekas patek yang dibuang sembarangan. Itu harus kita kondisikan lagi, jangan diulangi lagi. Supaya lahan kita steril, sehat. Terus nomor 10 itu adalah penggunaan bahan yang aneh-aneh. Harus kita hindari. Yang nomor 11, terakhir, bonus, yaitu mari kita buat channel ini berkembang dengan cara dibantu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terus terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah mampir di sini, baik sahabat-sahabat yang baru mampir pertama kalinya, saya ucapkan selamat datang. Untuk sahabat-sahabat yang lama, saya ucapkan terima kasih. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah, ada yang kurang, atau ada yang perlu kita diskusikan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga waktu Anda semua bermanfaat, hidup Anda berkah, rezekinya berkah, melimpah, barokah, cukup buat ke Mekah dan Madinah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.